Assalamualaikum. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Di video ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Poin pertama yang akan kita pelajari adalah sistem koordinat kartesius. Dalam matematika dikenal suatu cara untuk menentukan letak suatu titik atau objek. Cara tersebut adalah menggunakan sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius terdiri atas dua garis yang saling tegak lurus. Kedua garis tersebut dinamakan dengan sumbu. Pada sistem koordinat kartesius, sumbu X menunjuk arah horizontal, sedangkan sumbu Y menunjuk arah vertikal. Sedangkan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y pada titik 0,0 atau disebut dengan titik asal. Koordinat suatu titik berupa sepasang bilangan X dan Y. X disebut absis dan Y disebut ordinat. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian, disebut dengan kuadran. Pada bidang koordinat kartesius terdiri dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1, nilai X-nya positif dan Y positif. Pada kuadran 2, nilai X-nya negatif dan Y positif. Pada kuadran 3, nilai X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Pada kuadran 4, nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Paham ya adik-adik? Adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Tentukan letak kuadran setiap titik pada koordinat kartesius berikut. Perhatikan gambarnya ya. Jawab. Nah, titik A terletak pada kuadran 1. Titik B terletak pada kuadran 4. Titik C terletak pada kuadran 2. Sedangkan titik D terletak pada kuadran 3. Sedangkan titik E terletak pada sumbu X. Dan titik F terletak pada sumbu Y. Paham ya adik-adik? Nah, baik adik-adik, kita lanjutkan pada poin B, yaitu kedudukan titik terhadap titik asal 0,0. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Misalnya kita akan membuat titik dari sumbu X, yaitu pada angka 3 di sumbu X dan angka 2 pada sumbu Y. Kita hubungkan angka 3-nya dan dari sumbu Y-nya angka 2. Maka akan bertemu pada titik A 3,2. Bagaimana kedudukan titik A 3,2 ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Untuk lebih mudahnya, kita berikan tanda kurung kurawal. Titik A terhadap sumbu X, yaitu 2 satuan di atas sumbu X. Sedangkan titik A terhadap sumbu Y, yaitu 3 satuan di kanan sumbu Y. Contoh berikutnya, misalnya kita akan membuat titik pada negatif 2 dan titik pada 1 pada sumbu Y. Kita hubungkan titiknya bertemu pada titik B, misalnya titik B yaitu negatif 2,1. Bagaimana kedudukan titik tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y? Kita buat kurung kurawal. Titik B negatif 2,1 terhadap sumbu X adalah 1 satuan di atas sumbu X. Sedangkan titik B terhadap sumbu Y adalah 2 satuan di kiri sumbu Y. Paham ya adik-adik? Berikutnya contoh yang ketiga. Misalnya kita akan membuat
titik dari sumbu X negatif 4 dan dari sumbu Y negatif 3 bertemu pada titik misalnya C yaitu negatif 4, negatif 3. Bagaimana kedudukan titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita buat kurung kurawal untuk lebih mudahnya. Nah, titik C terhadap sumbu X adalah 3 satuan di bawah sumbu X. Sedangkan titik C terhadap sumbu Y adalah 4 satuan di kiri sumbu Y. Nah, dari ketiga contoh ini, adik-adik sudah paham kan? Adik-adik, kita akan latihan soal menentukan titik pada koordinat kartesius. Perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Di sini sudah ada titik A, B, C, D, E, dan F. Bagaimana posisi titiknya? Kita lihat yang pertama, jawab untuk titik A. Titik A kita buat garis dulu. A itu pada sumbu X terletak pada titik 5, sedangkan titik A pada sumbu Y adalah titik negatif 2. Jadi titik A adalah 5, negatif 2. Paham ya adik-adik? Sedangkan titik B, kita buat titiknya, kita hubungkan dari sumbu X berupa titik negatif 2. Sedangkan pada sumbu Y yaitu negatif 3. Maka titik B adalah negatif 2, negatif 3. Sedangkan titik C terletak pada sumbu X. Maka titiknya adalah negatif 3, 0. Kita lanjutkan pada titik D. Kita buat garisnya, titik D dari sumbu X yaitu negatif 2. Sedangkan dari sumbu Y adalah 1. Maka titik D adalah negatif 2,1. Kita lanjutkan pada titik E. Titik E kita hubungkan garisnya, kita buat garis dari titik E ke sumbu X yaitu angka 3. Sedangkan dari titik E ke sumbu Y adalah angka 2. Jadi titik E adalah 3,2. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir yaitu titik F. Titik F dari sumbu X adalah angka 1 dan dari sumbu Y adalah angka 1 juga. Maka titik F adalah 1,1. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kita lanjutkan pada poin C, yaitu menentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu atau AB. Menentukan posisi titik terhadap titik tertentu hampir sama dengan menentukan posisi titik dari titik asal yang sebelumnya kita pelajari di awal. Perbedaannya, titik asal 0,0 merupakan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan titik tertentu ini dibuat sumbu X dan sumbu Y baru yang berpotongan di titik yang ditentukan tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Jika terdapat titik A 5,4, tentukan koordinat titik tersebut terhadap titik 2,1. Nah, titik acuan tertentunya ini adalah 2,1. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, jawab. Kita buat koordinat kartesius dulu dengan titik A 5,4. Nah, kemudian kita buat titik 2,1. Nah, setelah itu kita buat sumbu X dan sumbu Y baru terhadap atau pada titik 2,1. Nah, sumbu X dan sumbu Y baru dari titik 2,1 kita buat.
Setelah itu kita hubungkan dari titik A5,4 terhadap titik sumbu X baru dan titik A5,4 terhadap sumbu Y baru. Nah, dari titik A terhadap sumbu X baru ini ada 3 langkah atau 3 satuan. Maka 3 satuan di atas sumbu X. Sedangkan titik A 5,4 terhadap sumbu Y baru juga ada 3 satuan di kanan sumbu Y. Jadi titik 5,4 terhadap titik 2,1 berada pada koordinat 3,3. Paham ya adik-adik? Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang sistem koordinat kartesius. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal. Latihan soal ini ada 2 soal. Yang pertama menentukan titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Dan soal kedua menentukan posisi setiap tempat terhadap titik pusat atau titik 0,0. Pada soal kedua ini adalah soal pada LKS kalian halaman 21. Selamat mengerjakan ya. Adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya. Video yang akan datang yaitu menentukan jarak antara 2 titik. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.